Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4245-4247 Bab 4245 Reorganization of Tianji Guapan. Semangat Ziying meledakkan dirinya sendiri, membunuh bocah itu sepenuhnya. Di dasar laut, ada beberapa sisa-sisa boneka anak laki-laki setelah kematian, pecahan akuarium warna-warni, dan cakram dua dimensi yang digunakan oleh Ziying. Selain itu, Landen Sen juga menemukan cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Ziying. Saat Ziying meledakkan dirinya sendiri, ia tidak lupa menyimpan cincin penyimpanannya, tujuannya adalah untuk mewariskan warisannya kepada Landen Sen untuk digunakan. Landen Sen bisa menebak pikiran Ziying, dan sekarang dia hanya bisa mengubur rasa terima kasih ini di dalam hatinya. Melihat cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Ziying, itu luar biasa. Batu roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya, pil harta karun abadi, tiancai di bawah dan sumber daya budidaya lainnya sangat mempesona, dan bahkan ada 10 batu pertama yang sangat langka. Awalnya, batu primordial ini digunakan oleh Ziying sebagai bahan mentah untuk menanam kayu suci surgawi, tapi sekarang harganya lebih murah oleh Landen Sen. Landen Sen juga menemukan beberapa harta peri level Jiling di dalam cincin penyimpanan Ziying, yang mana persisnya terdapat 2 pedang terbang, yang cocok digunakan sebagai pedang terbang yang dibutuhkan oleh Sword of Slaughter. Selain itu, Ziying juga biasa digunakan. Ding Fengsu. Ding Fengsu adalah yang terbaik di antara harta peri tingkat roh, itu sangat berguna untuk dirimu sendiri. Landen Sen dengan penuh syukur mengambil warisan yang ditinggalkan oleh Ziying ke dalam tasnya. Selain warisan ini, Ziying juga meninggalkan cakram 2 dimensi. Ada rahasia dalam 2 murid ini, dan Landen Sen dapat merasakan aura pecahan cakram heksagram surgawi dari cakram gosip ini. Landen Sen yang memegang CD-ROM Liang Yizu dapat merasakan 2 sensasi panas terik di cincin penyimpanan, yang merupakan resonansi kuat dari 2 fragmen di Tianji Gua. Berpikir bahwa dia telah melihat Zhang Daoling dengan jubah hitam di dunia spiritual, pihak lain meminta dirinya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pecahan dari piringan heksagram. Landen Sen memutuskan untuk mengambil pecahan dari piringan heksagram dari piringan Liang Yizu. Landen Sen mencoba beberapa saat, dan menemukan bahwa tidak ada cara untuk membongkar cakram Liang Yizu dan mengambil pecahan cakram heksagram surgawi yang tersembunyi di cakram heksagram. Dia hanya bisa mencoba mendapatkan harta ini untuk mengenali tuannya terlebih dahulu dan melihat apakah ia bisa mengeluarkan pecahan cakram heksagram surgawi. Setelah memotong ujung jarinya dengan pisau tajam, dia meneteskan setetes darah ke cakram 2 dimensi ini. Berdengung. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya hitam putih keluar dari kedua murid, menutupi tubuh Landen Sen, dan berhasil mengenali Tuhan. Landen Sen cukup terkejut. Secara umum, Xianbao tidak akan bisa mengenali guru dengan begitu saja ketika dia mencapai tingkat roh yang diberikan. Kebanyakan dari mereka perlu dikenali oleh Xianbao sendiri sebelum dia bisa mengenali biksu itu sebagai guru. CD-ROM Liang Yizu yang ditinggalkan oleh Ziying ini adalah harta karun abadi yang tersegel roh, dan ingin membuatnya lebih sulit untuk mengenali tuannya. Landen Sen baru saja mencobanya, tanpa diduga, sangat mudah membuat CD Liang Yizu mengenali masternya, yang membuatnya sangat senang. Tapi kemudian sesuatu yang membuatnya kesal terjadi. Tidak peduli bagaimana Landen Sen mendesak 2 CD Yizu, dia tidak bisa mengambil fragmen di Tianji Gua dari 2 CD Yizu. Setelah memikirkannya, Landen Sen hanya mengeluarkan 2 fragmen heksagram langit dari cincin penyimpanan, mencoba menggunakan resonansi di antara fragmen untuk menyedot fragmen heksagram langit dari cakram Liang Yizu. Seperti yang diharapkan. Ketika Landen Sen mengeluarkan 2 fragmen Tianji Guapan dari cincin penyimpanan, resonansi antar fragmen tiba-tiba meningkat lebih dari 1 tingkat. Landen Sen meraih 2 pecahan cakram heksagram rahasia surgawi dengan tangan kanannya, dan perlahan mendekati kedua murid tersebut. Ketika jaraknya cukup dekat, 2 pecahan cakram heksagram rahasia surgawi yang dipegangnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang sangat besar, menutupi kedua instrumen tersebut. Zhou CD. Adegan aneh muncul. Bum bum bum. Sepotong besar cahaya hitam dan putih terbang dari cakram Liang Yizu dan diserap oleh 2 pecahan cakram Tianji Gua Landen Sen. Ketika 2 fragmen Tianji Guapan Landen Sen menyerap cahaya hitam dan putih sampai batas tertentu, ada suara yang teredam, dan fragmen Tianji Guapan di CD Liang Yizu akhirnya pecah dan ditangkap oleh keduanya di tangan Landen Sen. Fragmen cakram heksagram secara paksa singkirkan. Pada saat yang sama, cahaya hitam dan putih pada permukaan piringan Liang Yizu perlahan meredup hingga benar-benar lenyap. Piringan heksagram tersebut pecah menjadi beberapa bagian, dan akhirnya berubah menjadi bubuk secara langsung, menghilang bersama angin. Landen Sen terkejut ketika melihat ini. Dengan cara ini, semua kemampuan cakram Liang Yizu diwujudkan oleh pecahan cakram heksagram rahasia surgawi. Tidak bisakah kamu berpikir bahwa cakram heksagram rahasia surgawi memiliki kekuatan semacam ini terhadap langit? Kemudian, adegan yang lebih mengejutkan Landen Sen muncul.
Fragmen cakram heksagram surgawi yang terbang keluar dari cakram Liang Yizu terjerat dengan dua keping cakram heksagram surgawi yang dipegang oleh Landen Sen. Bang! 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 Tiga pecahan cakram heksagram rahasia surgawi digabungkan dan dipadatkan satu sama lain, membuat suara tabrakan keemasan dan seperti giok, dan akhirnya membentuk cakram heksagram hitam dan putih yang rusak. Sekilas terlihat seperti plat heksagram yang belum lengkap dengan lebih dari setengahnya rusak, hanya ada 3 heksagram, Sun Feng, Kansui, dan Gensan. 3 posisi heksagram dari cakram heksagram tidak lengkap tampaknya merupakan posisi yang sesuai dari 3 fragmen cakram heksagram Tianji. Ini cakram heksagram surgawi. Landen Sen melihat kombinasi dari 3 fragmen heksagram rahasia surgawi untuk membentuk heksagram yang rusak, dan terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa fragmen Tianji Guapan bisa direkonstruksi menjadi Tianji Guapan. Dari sudut pandang ini, jika saya dapat menemukan semua fragmen dis heksagram, ada harapan besar bahwa dis heksagram dapat direproduksi di dunia. Dalam kegelapan, Landen Sen merasa bahwa Tianji Guapan pasti sangat berguna di masa depan, jadi dia buru-buru menyingkirkan Tianji Guapan yang rusak, dan menunggu cara untuk menemukan pecahan Guapan lainnya. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Sen kembali ke kuil Guangtian di dasar laut dan beristirahat sejenak selama 2 jam. Dalam pertarungan sengit sebelumnya, Landen Sen menghabiskan banyak energi, dan dilukai oleh bocah itu, menyebabkan luka fisik dan spiritual yang serius. Untungnya, ada tubuh pelindung hati glasir berwarna, yang mampu mendukungnya. Setelah istirahat selama 2 jam, luka Landen Sen pulih sedikit, meski jauh dari kesembuhan, dia masih tidak punya masalah untuk memastikan bahwa tindakan paling dasar telah diambil, setidaknya luka di kulit tidak terlihat. Menurut perjanjian sebelumnya dengan Selin Hua, Landen Sen membawa Selin Hua keluar dari istana Guangtian, siap untuk pergi ke tempat di mana batu peri bersamanya. Setelah Selin Hua mengkonsumsi buah persik pipih di masa pematangan keras, darah dan vitalitas yang sebelumnya dikonsumsi telah pulih sepenuhnya, dan basis budidaya juga berhasil naik ke puncak masa pertengahan Luo Tianxiangxian, hanya jarak pendek dari periode selanjutnya. Melihat Selin Hua bisa melompat hidup kembali, Landen Sen juga lega. Landen Sen, gadis ini adalah berkah tersembunyi, tapi aku belum berterima kasih padamu dengan baik. Setelah berjalan keluar dari kuil Guangtian, sudut mulut Selin Hua miring ke atas, dan dia terlihat sangat baik. Tidak hanya dia mendapatkan kembali kebebasannya dan bertemu Landen Sen lagi, tetapi dia juga berhasil menembus basis kultivasinya. Keindahan bertemu Landen Sen membuatnya melupakan pengalaman seperti mimpi buruk selama 300 tahun ini, hanya ketika pengalaman ini menjadi batu loncatan untuk memperkuat kemauan spiritualnya. Selin Hua, sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Kenapa kamu menjadi begitu asing? Jangan ucapkan terima kasih atau tidak. Aku benar-benar ingin berterima kasih. Itu sebabnya aku harus berterima kasih banyak, terima kasih telah menyelamatkanku. Landen Sen membelai wajah Selin Hua, alisnya dipenuhi kelembutan dan rasa terima kasih. Wajah halus dan cantik Selin Hua jarang menunjukkan sedikit pun rasa malu. Dia menghindari tatapan Landen Sen dan bersenandung lembut, karena kamu ingin berterima kasih kepada gadis ini, bukankah seharusnya pertunjukan itu? Bab 4246 Dragon Sexian Palace. Tentu saja. Landen Sen menyeringai, lalu melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Selin Hua. Saat ini, priamu juga kaya akan uang. Kamu memiliki segalanya di dalam cincin penyimpanan ini. Ambil apapun yang kamu inginkan. Siapa yang membuat ini? Wajah cantik Selin Hua menegang, dia melemparkannya kembali ke Landen Sen. Tidak puas, gadis ini menginginkan sesuatu yang lain. Landen Sen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang Anda inginkan? Selama saya dapat menemukannya, saya akan menemukannya untuk Anda. Nama belakangnya adalah Sen, dari dunia roh kuno hingga dunia abadi sejati. Kupikir kamu bisa tumbuh sedikit. Pada akhirnya, itu masih kayu. Aku harus melakukannya sendiri. Setelah Selin Hua berkata, dia menarik kerah Landen Sen, dan sebelum Landen Sen bisa bereaksi, 2 bibir tipis dan lembab ditekan. Hembusan angin yang harum bertiup, bibir tipis Selin Hua agak sejuk dan dingin, disertai dengan bau harum seperti mus anggrek, menyebar di antara bibir dan gigi Landen Sen, mencengangkan. Setelah ciuman capung, Selin Hua mengeluh dengan lembut di telinga Landen Sen, kamu tidak akan mengerti betapa gadis ini sangat merindukanmu tahun ini. Nada bicara wanita itu penuh dengan kehampaan dan kesepian, tapi juga bercampur dengan kelembutan dan ketidakberdayaan. Selama bertahun-tahun, kerinduan Selin Hua terhadap Landen Sen sudah begitu kuat sehingga tidak bisa dihilangkan. Maaf Selin Hua, saya terlalu bodoh. Landen Sen gemetar dan berinisiatif untuk mengambil pinggang Selin Hua. Sebelum wanita itu bisa bergerak, dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Wajah cantik Selin Hua segera menunjukkan lapisan rona merah. Dia terlalu lama menantikan ciuman ini, tangannya yang ramping memeluk erat Landen Sen, air mata memenuhi matanya, lengannya yang ramping dan putih mengirimkan kekuatan yang tak terbatas, hanya berpikir nikmati indahnya momen ini.
Landon Sen juga tersentuh di dunia pemahaman yang penuh intrik dan tipu daya ini, sulit untuk memiliki pendamping Tao yang sangat peduli dan sangat merindukan dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk menjaga Selin Hua dengan baik dan tidak pernah membiarkannya menderita. Ketika mereka bertemu lagi setelah kenaikan, tidak ada api kering di antara keduanya, tapi semacam kehangatan dan sentuhan yang menyegarkan. Perasaan ini membuat Landon Sen merasa hangat dan rileks. Setelah berpelukan dan berciuman untuk waktu yang lama, Selin Hua berinisiatif untuk mendorong Landon Sen menjauh, tersipu dan berkata, "Oke, mari berbisnis dulu. Ketika kita menyelesaikan bisnis kita, lakukan apapun yang kamu inginkan, lakukan saja." Setelah mengatakan ini, wajah Selin Hua tersipu sampai ke akar telinganya, merasa bahwa apa yang dia katakan agak eksplisit, berpikir bahwa nona tua saya harus dilindungi dan tidak bisa membiarkan Landon Sen memanfaatkannya dengan mudah. Engah. Landon Sen hampir tidak merasa geli, kata-kata Selin Hua tampak sangat menggoda, dan untuk sementara, dia sedikit gelisah. Melihat Landon Sen menertawakan dirinya sendiri, Selin Hua bahkan lebih malu lagi. Dia mencubit Landon Sen dengan keras dan bersenandung, sungguh senyum. Gadis ini tidak ada di sini selama bertahun-tahun ini, Anda pasti bersama hantu lain setiap hari, katakanlah Anda baru ditemukan kedua orang Tao itu baik-baik. Ahem. Tenggorokan Landon Sen tercekik, dan dia segera menjelaskan, Selin Hua, jangan salah paham, mereka bukan penganut Tao saya, mereka hanya teman. Benar-benar hanya teman. Sudut mulut Selin Hua melengkung, dan dia bertanya sambil tersenyum. Landon Sen bergidik, mata Selin Hua bisa membunuh. Ini benar-benar bukan jenis hubungan yang kamu bayangkan, jadi mari kita jelaskan nanti. Kata Landon Sen buru-buru. Selin Hua melengkungkan bibirnya, lupakan, lucu. Lagi pula, kamu punya banyak wanita, apalagi yang bisa dilakukan, selama kamu selalu memiliki aku di hatimu. Mengenai masalah ini, dia sudah membuang muka. Selin Hua juga memahami bahwa dengan kemampuan karakter Landon Sen, bahkan jika dia tidak berinisiatif untuk menggoda orang lain, mudah untuk tertarik pada wanita lain. Harus saya akui bahwa Landon Sen masih sangat mempesona. Sebagai seorang wanita, Selin Hua dapat melihat bahwa Lian Xing dan Meng Xuaner sangat menyukai Landon Sen. Mendengar apa yang dikatakan Selin Hua, suasana hati Landon Sen agak rumit, dan dia memang berutang terlalu banyak secara emosional, yang sangat tidak adil bagi para mantan penganut Taoisme. Tapi dia tidak bisa meninggalkan siapapun, mengatakan bahwa dia adalah bajingan, tapi itu tidak berlebihan. Apa yang bisa dilakukan Landon Sen adalah memperlakukan wanitanya sebaik mungkin. Selin Hua menenangkan emosinya, dan buru-buru berkata, tidak apa-apa, jangan membicarakannya. Tanpa basa-basi lagi, aku akan membawamu ke tempat harta karun. Tempat persembunyian harta karun. Landon Sen menunjukkan ekspresi terkejut, dan bertanya, bukankah kamu pergi ke lokasi batu peri? Melihat tidak ada orang di sekitar, Selin Hua menjelaskan, kamu tidak tahu, apa yang disebut harta naga dan ular sebenarnya tersembunyi di batu peri di dasar laut. Apa? Landon Sen tercengang. Ikutlah denganku, gadis ini akan berbicara denganmu sambil berjalan. Setelah Selin Hua melambai kepada Landon Sen, dia dengan cepat menyelam ke dasar laut. Landon Sen mengikuti dari belakang. Setelah pertempuran sengit barusan, medan di sekitar dasar laut telah berubah sampai batas tertentu, dan sejumlah besar pecahan batu dapat terlihat mengambang saat berjalan melewatinya. Saat keduanya dengan cepat menyelinap ke dasar laut, Selin Hua memberitahu Landon Sen yang sebenarnya tentang harta karun naga dan ular. Dua pasangan kaisar iblis dari Pulau Ular Naga bernama Kaisar Bijak Naga Putih dan Ratu Bijak Ular Hijau. Kedua kaisar iblis dan istrinya dibudidayakan untuk mencapai Hunyuan Daluo Jinxian yang sempurna. Mereka dapat mendominasi satu sisi dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi karena mereka tidak suka perselisihan, mereka kembali ke Pulau Ular Naga dan menjalani kehidupan seperti seorang dewi. Kedua kaisar iblis dan istrinya pernah membangun istana peri yang disebut Istana Abadi Naga dan Ular dengan kekuatan mereka melawan langit. Istana ini juga merupakan Istana Kaisar Iblis di mulut Dewi Scarlet. Istana Abadi Ular Naga ini terletak di bagian terdalam dari Pulau Ular Naga, tersembunyi di pegunungan di bagian laut yang paling dalam. Istana Peri Ular Naga. Landon Sen mengangkat alisnya dan langsung menanyakan maksudnya, Selin Hua, tahukah kamu bahwa ada arai teleportasi batas di Istana Abadi Ular Naga? Selin Hua mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, tentu saja. Inilah tujuan sebenarnya dari gadis yang membawamu ke sini. Dia tahu bahwa Landon Sen harus pergi ke benua bintang untuk menyelamatkan Vera, dan dia terus menjelaskannya. Di masa lalu, Kaisar Bijak Naga Putih dan Ratu Penyihir Ular Hijau menggunakan Istana Ular Naga sebagai tempat tertutup, dan menghabiskan banyak uang untuk membangun susunan teleportasi batas, yang nyaman bagi keduanya untuk bepergian keliling dunia bersama, yang bisa disebut sebagai retret seperti mimpi. Meskipun pasangan Kaisar Iblis tidak menyukai hal-hal duniawi, mereka tidak sepenuhnya memutuskan kontak dengan dunia luar, kadang-kadang mereka akan menghibur beberapa teman di Istana Abadi Ular Naga.
Tentu saja, Istana Abadi Ular Naga ini hanya akan terbuka untuk teman-teman terpenting mereka, dan para biksu luar hampir tidak tahu bahwa ada tempat seperti itu. Bahkan biksu asli Pulau Ular Naga tidak tahu apa-apa tentang Istana Abadi Ular Naga. Hanya teman paling penting dari Kaisar Bijak Naga Putih dan binatang suci ular hijau yang tahu tentang tempat ini. Kakak beradik yang disebutkan oleh Dewi Merah kebetulan adalah sahabat dari dua pasangan Kaisar Iblis. Pada periode 5 Kaisar, pihak lain memang meminjam arai teleportasi wilayah dari Istana Abadi Ular Naga untuk mencapai wilayah abadi bintang surgawi. Bab 4247 Bailong Liver and Sky Snake Gallbladder. Selin Hua, bagaimana kamu tahu rahasia Istana Abadi Ular Naga ini? Landon Sen bertanya melalui transmisi suara sambil menyelinap dan terbang. Kejadian ini bisa dianggap sebagai keberuntungan terbesar bagi gadis ini sejak dia datang ke alam abadi sejati. Selin Hua menghela nafas dalam hatinya dan menceritakan pengalamannya sendiri. Pada tahun-tahun awal, setelah terbang dari dunia roh kuno ke Pulau Ular Naga, dia selamat dari pertarungan dengan sekelompok perampok gunung dan melarikan diri ke kuburan di gunung. Secara kebetulan, dia mengambil liontin giok kuno berbentuk naga. Setelah berhasil menghindari pengejaran, Selin Hua mengambil liontin giok berbentuk naga ini sebagai jimat dan membawanya mendekati tubuhnya. Setelah itu, Selin Hua secara tidak sengaja memprovokasi kekuatan yang kuat di Pulau Ular Naga, dan sekali lagi bertemu dengan sejumlah besar biksu yang dikejar dan dibunuh. Pada kondisi ekstrim karena dikepung oleh musuh, liontin giok berbentuk naga yang dia bawa di dekat tubuhnya terbang keluar dari hantu naga putih, membunuh semua musuh dalam satu gerakan dan menyelamatkan hidupnya. Pada awalnya, hantu naga putih memberitahu saya rahasia harta karun naga dan ular, dan meminta saya untuk pergi ke istana peri naga dan ular, dan berjanji untuk memiliki harta karun. Dalam kondisi ini, izinkan saya mencapai satu hal untuknya. Selin Hua berkata dengan tegas. Ada apa? Landon Sen tidak bisa menahan untuk bertanya. Biarkan aku berbicara denganmu perlahan. Selin Hua menjual kartu pas lebih dulu, dan terus menceritakan kisah di baliknya. Meskipun kata-kata Bailong Suying dicurigai membujuk, Selin Hua memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini karena anugerah penyelamat hidupnya, dan basis kultivasi dan lingkungan kultivasinya pada saat itu terlalu buruk. Karena Pulau Ular Naga memiliki batu abadi di dasar laut untuk memberikan energi untuk waktu yang lama, melihat ke seluruh laut dalam yang tak berujung, Pulau Ular Naga jelas merupakan tempat suci untuk budidaya, tetapi berbagai kekuatan di pulau itu banyak dan rumit, dan ada pertempuran terus-menerus. Bakat Selin Hua lumayan, pertama dia konsentrasi berlatih ke alam peribumi, lalu bergabung dengan kekuatan terbesar di Pulau Ular Naga, sebagai kapten patroli. Dengan bantuan kepala patroli, Selin Hua mengetahui topografi dasar Pulau Ular Naga hingga ke dadanya. Setelah berpatroli puluhan tahun, akhirnya ia menemukan lokasi batu peri laut. Liontin giok berbentuk naga membantunya membuka larangan penyembunyian, dan Selin Hua berhasil memasuki gua tertentu di dasar laut dan menemukan batu peri besar yang tersembunyi di bagian terdalam dasar laut Pulau Ular Naga. Tidak ada yang bisa memikirkannya, batu peri di dasar laut ini tampaknya halus dan tidak bertanda, tetapi di dalamnya tersembunyi. Selin Hua menemukan bahwa liontin giok berbentuk naga yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dapat digunakan sebagai kunci untuk membuka batu peri dan memasuki ruang di dalam batu peri. Ternyata istana peri naga dan ular yang legendaris ada di dalam batu peri ini. Suan Ting takut dia tidak akan pernah bermimpi bahwa harta karun naga dan ular yang dia cari sebenarnya tersembunyi di batu surgawi yang menyediakan energi untuk pohon suci surgawi. Selain Kaisar Sage Naga Putih dan Ratu Sage Ular Hijau yang membangun Istana Peri, untuk membuka Istana Peri Ular Naga, Anda harus menggunakan kunci liontin giok berbentuk naga. Selin Hua menggunakan liontin giok berbentuk naga untuk berhasil memasuki Istana Peri Ular Naga. Istana Abadi Ular Naga ini bukanlah Xiangong, melainkan surga seperti Tianshan Yaoqi. Artinya, di surga ini, Selin Hua melihat tubuh besar naga putih dan ular hijau ini adalah penguasa asli Pulau Ular Naga, Kaisar Suci Naga Putih, dan Ratu Suci Ular Hijau. Tubuh Kaisar Iblis dan istrinya terjerat bersama, dan mereka mati dengan damai. Pada saat Selin Hua terkejut, hantu naga putih yang menyelamatkannya muncul kembali. Ternyata hantu naga putih ini sebenarnya adalah sinar kemauan yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci Naga Putih. Tekad Kaisar Sage Naga Putih benar-benar menepati janjinya dan memberi Selin Hua banyak warisan, dan bahkan membiarkan Selin Hua mengkonsumsi hati naga putih dan empedu ular surga dalam jenazah dirinya dan Ratu Ular Hijau, membantu Selin Hua. Budidaya spiritual telah menjadi sangat langka, tidak memadamkan tubuh abadi. Perlu disebutkan bahwa, tubuh abadi yang abadi, ini menempati urutan kelima di antara 10 tubuh abadi teratas di dunia nyata. Secara teori, selama tubuh dan jiwa tidak sepenuhnya hancur, mereka dapat dengan cepat pulih dan sembuh. Perawakan ini hampir hanya muncul sebelum periode kaisar, dan hampir tidak ada biksu dengan tubuh abadi di generasi selanjutnya.
Setelah warisan ini, kecepatan budidaya spiritual bunga ungu berkembang dengan kecepatan ribuan mil, menerobos ke tengah Luo Tianxiang sebelum meninggalkan istana abadi ular naga, dan kemudian menjadi pemilik pulau dari Pulau Ular Naga. Singkatnya, untuk mendapatkan warisan Kaisar Suci Naga Putih dan menumbuhkan tubuh abadi, gadis ini dapat dianggap sebagai keberuntungan di tingkat langit. Memikirkan kembali pengalamannya sendiri, Selin Hua tidak bisa menahan perasaan dalam-dalam. Sementara Landen Sen terkejut, dia juga senang dan senang dengan kesempatan besar yang didapat Selin Hua. Meskipun tubuh abadi ini hanya menempati peringkat kelima, kemampuannya sangat melawan langit. Menurut buku-buku kuno, sekali seorang biksu dengan tubuh abadi telah berkultivasi menjadi Daluo Jinxian, dia hampir tidak akan terbunuh oleh kekuatan magis 5 elemen. Tentu saja, kecuali kekuatan hukum tingkat yang lebih tinggi, tapi itu semua adalah kekuatan magis yang dapat dikuasai Hunyuan Daluo Jinxian dan bahkan leluhur Dao Tianzun. Dengan tubuh abadi, itu berarti selama Selin Hua dapat menembus Daluo Jinxian, dunia nyata hampir tak terkalahkan. Tentu saja, kecuali Yuan Shi Tianzun dan Zhang Daoling. Selin Hua, Kaisar Suci Naga Putih memberimu kekayaan yang begitu besar, aku tidak tahu apa yang dia ingin kamu capai untuknya. Tanya Landen Sen penasaran. Selin Hua berkata, inilah yang ingin dikatakan gadis ini. Di Istana Abadi Ular Naga, kekuatan kehendak Kaisar Sage Naga Putih mengatakan bahwa gadis ini ditakdirkan dengan yang terpilih, dan di masa depan biarkan gadis ini membawa yang terpilih ke Istana Peri Ular Naga sendirian, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting. Kalimat ini seperti guntur. Apa? Kaisar Suci Naga Putih benar-benar menyebut yang terpilih. Landen Sen hampir tidak bisa mempercayai telinganya, dan tiba-tiba berseru. Selin Hua mengerutkan bibirnya, bisakah gadis ini berbohong padamu? Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Landen Sen tenang sejenak, dan buru-buru bertanya, Selin Hua, tolong beritahu saya detailnya. Selin Hua berkata dengan ekspresi serius, awalnya saya bertanya siapa Kaisar Bailong Sage, pihak lain. Sepertinya aku tidak tahu siapa yang terpilih itu. Aku hanya mengatakan bahwa gadis ini akan bertemu sang terpilih suatu hari nanti. Lalu biarkan aku membawa yang terpilih ke Ular Naga. Gong, berkata dia memiliki harta untuk diberikan kepada yang terpilih. Sebelum Taois Bailan memberitahuku bahwa kamu adalah yang terpilih, gadis ini tahu bahwa yang terpilih di mulut naga putih suci sebenarnya adalah kamu. Karena rahasia ini, aku tidak membiarkan Dao Dao Bailan dan dua saudara perempuan lainnya bertindak bersama. Selin Hua menjelaskan dengan sabar. Jadi seperti ini. Landen Sen akhirnya mengerti segalanya, hatinya ketakutan. Kaisar Suci Naga Putih belum tahu sudah berapa tahun dia mati, pihak lain sebenarnya tahu kalau dia akan datang ke Pulau Ular Naga ini, dan juga tahu kalau dia bisa bertemu Selin Hua, kemampuan meramal masa depan ini terlalu dibesar-besarkan. Sebuah dugaan mengerikan muncul di hati Landen Sen. Mungkinkah Zhang Daoling memberitahu Kaisar Suci Naga Putih tentang rahasia menjadi yang terpilih? Kalau begitu, lalu apa yang terjadi setelah aku sampai di Pulau Naga Ular ini sudah ditakdirkan? Semua pengalaman, pertemuan, dan hubungan sebab akibatnya telah lama diketahui Zhang Daoling.